Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Delia Utami. Di sini saya akan membahas satu persoalan mengenai pengetahuan saya mengenai perpustakaan manusia. Pasti dari teman-teman semua masih asing dengan kata apa itu perpustakaan manusia dan juga apa yang dimaksud dengan perpustakaan manusia ini, bagaimana pekerjaannya dan lain hal sebagainya. Baiklah, dari sejarahnya dahulu. Perpustakaan manusia diciptakan dan dibuat oleh seseorang yang bernama Abergel, Ronnie Abergel, yang ketika itu ada festival musik di kotanya. Ia kemudian mengajak orang-orang untuk ikut bergabung ke organisasinya untuk dipekerjakan di perpustakaan manusia dan juga hal lainnya yang biasa dilakukan orang-orang dalam sebuah perusahaan. Kemudian ini terjadi ketika sekitar tahun 2000-an yang lalu, yang berada di kota Copenhagen, Denmark. Konsep perpustakaan yang unik ini bukanlah berisi banyak buku-buku yang dipajang, melainkan berisi banyak manusia-manusia yang dipajang layaknya buku. Dan kemudian mereka diberikan label, seperti mulai dari label pengangguran, biksu, hingga ke dokter ahli jiwa, dari berbagai profesi pun. Nah, mereka yang dipekerjakan di perpustakaan manusia ini bukanlah orang-orang sembarangan orang, tetapi melainkan orang-orang terpilih yang memiliki kisah lika-liku hidupnya yang sulit, mulai dari ada yang penindasan, kemudian pelecehan, kemudian pembulian, pembunuhan, dan lain hal sebagainya. Nah, mereka ini bisa jadi tersangka maupun menjadi korbannya. Jadi mereka itu kan menceritakan bagaimana kisah hidupnya. Nah, mereka akan menceritakannya kepada pengunjung atau penyewanya. Dan nantinya mereka akan dibayar seperti hal layaknya buku dibeli. Mereka akan dibayar sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan mereka masing-masing. Iya, karena ketidakpopulerannya perpustakaan manusia ini, hal ini hanya dilakukan seperti event saja, yaitu hanya dilakukan 4 hari dalam setahun. Tetapi walaupun dalam waktu yang singkat, perpustakaan manusia ini semakin hari semakin di pengunjung tahun semakin banyak, entah itu karena memang ingin atau lain hal sebagainya. Perpustakaan manusia ini sudah hadir di 70 negara kurang lebih. Dan jikalau hal ini ada di Indonesia, pasti nantinya akan menjadi objek penelitian pertama jurusan psikologi, karena nantinya akan meneliti bagaimana kejiwaan korban, bagaimana kejiwaan manusia-manusia yang dipekerjakan di perpustakaan manusia itu, yang memiliki hal-hal sulit, mentalnya yang kena atau lainnya. Perpustakaan manusia ini sangat efektif bagi orang-orang yang malas untuk membaca dan hanya ingin untuk mendengarkan. Pengunjung bukan hanya mendengarkan, tetapi juga membaca, layaknya membaca. Kemudian saling bertukar pikiran, kemudian membicarakan satu sama lain, kemudian pengunjung boleh bertanya apapun kepada si perpustakaan manusia ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan, sedikit yang telah saya sampaikan. Kalau ada salah baca kalian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.